Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Syifa Fauziah dengan NIM 857389832 dari UPBJJ Bogor. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Praktikum IPA di SD pada modul 7 Optik, yaitu kegiatan Praktikum 1 Sifat Cahaya. Sifat cahaya yang akan diujikan yaitu pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Berikut adalah videonya. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada cermin datar, penggaris, sisir sebagai celah cahaya, cermin cembung, senter, sendok sebagai cermin cekung, korek, lilin, busur derajat, dan juga layar atau tabir kertas. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Pada saat lampu senter dinyalakan, di sini terlihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya, saya akan mengganti senter dengan laser untuk menghitung besar sudutnya. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika sudut datang besarnya 70 derajat, maka sudut pantul pun akan 70 derajat. Ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantulnya pun besarnya 60 derajat. Ketika sudut datangnya 50 derajat, sudut pantulnya pun besarnya 50 derajat. Dan ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, saya meletakkan lilin di depan cermin datar, lalu mengamati bayangannya ketika lilin ini digeser-geserkan. Di sini terlihat ketika saya menggeserkan ke kanan, ke kiri, depan, ataupun belakang, bayangan benda akan mengikuti kemana arah benda itu dipindahkan. Jadi, sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya mendekatkan lensa cembung ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Lalu ketika saya jauhkan, cahayanya menyebar semakin luas. Lalu di sini saya menggantinya dengan sendok sebagai analogi cermin cembung. Di sini sangat terlihat ketika didekatkan, cahaya menyebar, dan ketika dijauhkan semakin menyebar luas. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini saya menggunakan sendok sebagai analogi cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini karena cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Sifat bayangan pada cermin cekung itu berbeda-beda sesuai dengan posisi bendanya. Sifat bayangan pertama saat benda didekatkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Sifat bayangan ketika benda berada di ruang 3 atau dijauhkan, maka sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu ketika bayangan benda berada di ruang 2 atau di tengah-tengah, sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya adalah pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Pada jarak benda 5 cm, jarak bayangannya adalah 15 cm. Kemudian ketika jarak bendanya 7 cm, jarak bayangannya adalah 20 cm. Jarak bendanya 15 cm, jarak bayangannya adalah 28 cm. Dan jarak benda 21 cm, jarak bayangannya adalah 34 cm.